Dalam soal diketahui, titik A dan B itu titik yang terletak pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 6x min 2y ditambah k. Sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan B berpotongan di C, yaitu 8,1. Nah, jika luas segi 4 ABC dan pusat lingkaran itu adalah 12, maka berapakah nilai K? Nilai K pada persamaan lingkarannya. Yang pertama, kita harus ilustrasikan dulu bagaimanakah bentuk lingkaran dan segi 4 ABC yang melalui pusat lingkaran. Yang pertama, kita akan buat dulu koordinat sesuai dengan C dan lingkarannya. Yang pertama, kita buat dulu koordinat. Kemudian pusatnya itu dengan konsep yang sering kita gunakan ya di lingkaran, itu kalau dia bentuknya itu merupakan ax kuadrat tambah y kuadrat min ax plus by, di sini pusatnya itu adalah min setengah a, min setengah b. Min setengah a, a-nya itu minus 6. Dan min setengah b, b-nya itu adalah min 2. Sehingga kalau dikalikan, di sini dapat nih min setengah kali 6 minus 3,1. Inilah pusat lingkarannya. Kalau kita gambar, x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan 1 di sini. Ini pusatnya, yaitu 3,1. Kemudian ada sebuah titik C. Titik C itu 8,1. 4, 5, 6, 7, 8. 8,1. Nah, kemudian kalau di sini pusatnya, kita misalkan lingkarannya itu seperti pada gambar. Nah, sehingga titik A di sini ya. Dan titik B juga di sini. Di mana kalau kita hubungkan garis singgungnya, maka garis singgungnya ini akan berpotongan di C. C itu titiknya di 8,1. Nah, ini ya, C di 8,1. Nah, sekarang kita lihat. Segi 4 yang dimaksud adalah A, kemudian melalui C, melalui B, dan melalui pusat lingkaran. Nah, ini dia pusatnya itu kita misalkan titiknya P. Kita ingat dulu konsepnya, kalau dia ada sebuah garis yang ditarik dari pusat ke titik singgungnya, maka dia akan memenuhi sebuah bentuk atau sudutnya, pasti siku-siku. Begitu juga PB akan tegak lurus dengan garis BC. BC ya. Nah, sehingga di sini kita menemukan bangun layang-layang, di mana layang-layang itu adalah APBC dengan diagonalnya di sini BC itu jelas. BC itu panjangnya adalah 8 dikurangi 3 ya, sama dengan 5. Dengan menghitung manual juga sama. 3 ke 8 itu pasti panjangnya 5. Nah, kemudian kita perhatikan. Kita perhatikan di mana bentuk dari segi 4 yang dimaksud, PBCA, itu merupakan layang-layang, di mana luas dari PBCA itu bisa dicari dengan cara 2 dikali luas segitiga. Kita misalkan, di mana segitiga PCA itu akan kongruen atau bentuknya sama dengan PBC. Sehingga luas segi 4 itu akan sama dengan 2 kali luas segitiga. Boleh yang di atasnya, boleh yang di bawahnya. Kita akan ambil segitiga yang di atasnya, yaitu PAC. Luas segitiga PAC, dan ini luasnya itu adalah 12, sesuai di soalnya, 12. Nah, sehingga di sini 2 setengah PAC. PAC ya, ingat nih, tadi udah kita misalkan sesuai definisi, dia tegak lurus. Sehingga alasnya itu adalah AP, dan tingginya adalah AC. Sehingga luas PAC itu setengah alas AP dikali tinggi AC sama dengan 12. Kita sederhanakan, sehingga sisanya adalah AP dikalikan AC sama dengan 12. Kita perhatikan bahwa AP itu merupakan jari-jari dari lingkaran. Kita misalkan jari-jarinya itu adalah R. Jadi AP itu kita misalkan R. Sehingga di sini AP-nya R. Untuk mencari panjang AC, bisa kita gunakan dengan rumus Pitagoras, di mana AC itu akan sama dengan akar dari sisi miringnya. Miringnya itu adalah PC, karena siku-sikunya di A. PC itu panjangnya 5, jadi 5 kuadrat dikurangi tingginya.
yaitu R kuadrat. Nah, jadi ini AC, yaitu akar 5 kuadrat dikurangi R kuadrat. Kita ganti di sini. AC itu akar 5 kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 12. Nah, agar akarnya hilang di sebelah kiri, maka kita kuadratkan kedua ruasnya. Di mana di sini kalau di kirinya kita kuadratkan, R-nya jadi R kuadrat dan akarnya hilang. 25 dikurangi R kuadrat sama dengan 144, 12 kuadrat ya. Sehingga kita faktorkan, kita jabarkan nih. R kuadrat kali 25, 25 R kuadrat dikurangi R pangkat 4 sama dengan 144. Nah, sekarang tinggal kita kumpulkan di mana pangkat tertingginya kita bawa ke depan. Jadinya min R pangkat 4 ditambah 25 R kuadrat dikurangi 144 sama dengan 0. Nah, agar pangkat tertingginya positif, maka semuanya ini kita kalikan negatif. Jadinya R pangkat 4 dikurangi 25 R kuadrat ditambah 144 sama dengan 0. Nah, sekarang kita perlu memfaktorkannya agar kita mendapatkan nilai R-nya berapa. Kalau kita cari faktornya, di sini pasti R kuadrat dengan R kuadrat. Kemudian kita cari dua bilangan, dikalikan 144 dan dikurangi minus 25. Nah, di mana bilangan itu adalah minus 16 dikali 9. Karena kalau dikalikan itu hasilnya 144 dan dijumlahkan hasilnya minus 25. Nah, sehingga di sini kita dapatkan nilai R-nya, R kuadrat sama dengan 16. Jadi R-nya itu sama dengan 4. Kita jangan ambil yang negatif ya, karena nilai R itu nggak mungkin negatif. Yang kedua, kita dapatkan nilai R-nya, R kuadrat sama dengan 3. Jadi R-nya itu plus minus 3. Kita ambil yang positif sama dengan 3. Nah, dapatlah 2R. Jadi kemungkinan pertama itu R-nya 4 atau R-nya sama dengan 3. Nah, setelah dapat R-nya itu 4 atau 3, sekarang nilai R-nya itu dapat juga kita cari dengan cara rumus yang udah biasa kita gunakan ya. Atau bentuk umumnya, kita mencari nilai R-nya. Di mana kalau kita mencari R dari bentuk umumnya, ini akan sama dengan akar dari min setengah A kuadrat. Ini ingat ya, min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurangi C. Nah, sehingga di sini nilai R-nya kita biarkan. R-nya itu akar dari min setengah A kuadrat. Tadi min setengah A kuadrat itu adalah pusatnya. Jadi min setengah A itu 9. Min setengah B kuadrat itu 1. Dan nilai C-nya adalah minus K. Jadi C-nya itu ditambah K. Sehingga agar akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruasnya. R kuadrat sama dengan 10 ditambah K. Sehingga nilai K-nya itu sama dengan R kuadrat dikurangi 10. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama nilai R kuadratnya adalah 16. Kalau kita cari nilai R satunya, 16 dikurangi 10. Sama dengan 6. Yang R yang kedua itu adalah 9 dikurangi 10 sama dengan minus 1. Nah, yang ada di option adalah yang minus 1. Sehingga yang paling tepat adalah jawaban yang nomor A. Nah, itu dia cara menyelesaikan soal seperti pada layar. Jadi di sini kita harus menggambar dulu ya bagaimanakah bentuk dari soal yang diminta. Jadi kalau nggak kita gambar, kita akan susah menemukan bentuk dari segi empatnya ini. Karena kalau nggak digambar, maka bentuk segi empatnya ini akan memiliki beberapa kemungkinan. Mungkin dia persegi panjang, belah ketupat, ataupun yang lainnya. Tetapi kalau digambar, itu akan memudahkan kita untuk menemukan apa saja yang bisa dicari dari informasi yang diberikan. Nah, jadi itu dia cara menyelesaikannya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan di replay videonya sampai betul-betul paham mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini. Nah, untuk itu, diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.